Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Idrus Putra. Dan di kesempatan kali ini saya ingin ngebahas lagi tentang NLP ya. Karena saya udah cukup lama banget nggak ngebahas tentang NLP. Cuma ini lebih spesifik lagi tentang mental rehearsal. Ya. Apa itu mental rehearsal dan bagaimana dampaknya ketika kita melakukan hal ini. Ya. Silakan simak sampai habis. Nah, buat teman-teman yang belum tahu mental rehearsal ya, mental rehearsal tuh sama kayak kita tuh melatih kekuatan pikiran kita, lebih tepatnya pada kemampuan untuk memvisualisasikan suatu hal. Nah, mental rehearsal ini banyak dilakukan ya di berbagai bidang, biasanya di bidang olahraga, di bidang bisnis gitu. Bahkan sudah cukup banyak penelitian yang dilakukan terkait dengan mental rehearsal ini. Jadi, mental rehearsal itu adalah kegiatan yang hubungannya itu dengan visualisasi, teman-teman. Membayangkan sesuatu hal secara komplit, secara detail tentang suatu hal, ya. Biasanya ini terkait dengan hal-hal yang kita inginkan, gitu. Nah, ini kan ada hubungannya ya kalau kita ngebahas NLP ya, di saat kita tuh mendesain outcome untuk bisa mencapai, bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, mental rehearsal ini dari beberapa literatur yang sudah saya baca, ternyata ada penelitian terbaru yang baru aja dilakukan di tahun 2024, yaitu, ini saya tunjukin aja ya di layar biar teman-teman juga bisa ngebaca. Ini adalah pengaruh mental rehearsal pada aktivitas korteks prefrontal dan motorik dalam tugas bedah laparoskopik. Jadi penelitian ini dilakukan kepada 12 dokter residen yang ditugaskan untuk melakukan tindakan bedah, teman-teman. Jadi untuk bisa mengurangi kegagalan, ya, meminimalisir kesalahan dan juga kegagalan dalam melakukan tindakan operasi. Dan ternyata hasilnya sangat signifikan banget saat para residen ini melakukan teknik yang namanya mental rehearsal, yaitu membayangkan tentang kegiatan operasinya, dan dia benar-benar membayangkan secara detail bahwa operasinya tuh berhasil dilalui, berhasil dilakukan dengan baik. Nah, kalau kita kaitkan dengan kegiatan dalam sehari-hari ini, teman-teman ya, tentang visualisasi ya. Memang kalau istilah umumnya itu visualisasi ya. Cuma ada terminologi lain yang mengatakan bahwa namanya adalah mental rehearsal. Jadi di mana kita itu membuat sebuah gambaran yang utuh tentang suatu kondisi, suatu keadaan, suatu kemampuan yang benar-benar kita inginkan terjadi pada diri kita itu. Nah, kenapa hal ini penting untuk dilakukan? Jadi, pada dasarnya gini, kalau di dalam NLP, teman-teman, segala hal yang sudah berhasil masuk ke dalam panca indera kita, suatu hal yang berhasil kita bayangkan, kita create di dalam pikiran kita, maka semuanya itu akan menjadi masuk akal buat diri kita. Makanya ketika, ini kalau kita amati ya, kalau kita menyampaikan keinginan atau cita-cita kita kepada orang lain, dan kemudian orang lain itu mengatakan, nggak masuk akal itu, nggak masuk akal, gitu. Ya karena memang hal tersebut masih belum masuk ke akalnya dia. Tapi yang kita inginkan tersebut sudah masuk ke dalam akalnya kita. Nah, itu bedanya di situ ternyata. Nah, balik lagi ke pembahasan tentang mental rehearsal, teman-teman. Jadi di saat kita melakukan mental rehearsal ini hampir sama seperti kegiatan visualisasi pada umumnya, cuma nanti yang perlu ditekankan adalah kita tuh bukan hanya sekedar membayangkan saja suatu keadaan yang kita inginkan terjadi, tapi juga diharapkan bisa menghadirkan perasaan atau sensasi. Jadi semisal perasaan senengnya, perasaan bahagianya, perasaan bangganya gitu. Itu adalah perasaan-perasaan yang perlu kita munculkan saat kita melakukan mental rehearsal. Sebagai contoh nih, semisal kalau teman-teman mau melakukan
presentasi atau mau public speaking tuh, ngomong di depan banyak orang. Sebelum hari H, ya harapannya itu melakukan mental rehearsal terlebih dahulu. Ini sebagai bentuk latihan mental sebenarnya teman-teman. Saat kita bisa membayangkan, kita membuat sebuah gambaran tentang keadaan ideal yang kita inginkan, maka pada dasarnya kita sedang membuat sebuah jalur di dalam otak kita, sehingga otak kita itu kita arahkan untuk bisa melakukan, bisa mendapatkan hal tersebut gitu ya. Bukan bermaksud untuk mendahului takdir, bukan, tapi ini sebagai suatu strategi yang cukup luar biasa banget, yang oke banget, biar kita itu secara mental lebih siap. Karena segala hal yang berhasil kita bayangkan, kita visualisasikan dengan baik, maka itu akan menjadi make sense, menjadi masuk akal untuk kita. Maka kegiatan mental rehearsal, ya, kita melatih mental kita dengan melakukan visualisasi, ini menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Semisal kita mau ketemu orang, kita mau melakukan pitching, kita mau melakukan negosiasi, atau mungkin hal-hal yang lainnya gitu. Maka luangkanlah waktu sejenak, ya. Kalau bisa diulang-ulang, karena memang prinsip dari pemrograman pikiran itu kan repetisi ya, diulang-ulang. Jadi harapannya ketika melakukan mental rehearsal ini, nggak cuma sekali gitu, tapi berkali-kali, berulang-ulang, sehingga hal yang diulang-ulang ini dapat menjadi program di dalam pikiran bawah sadar, dan program inilah yang nantinya akan membantu menggerakkan diri kita untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan. Nah, itu sekilas tentang mental rehearsal. Mudah-mudahan teman-teman bisa dapat insight. Kalau ada hal yang mau ditanyain, didiskusiin, silakan tulis di kolom komentar. Kalau belum subscribe, silakan subscribe sekarang. Dan jika dirasa konten ini bermanfaat buat teman-teman, tidak ada salahnya jika share, bagikan video ini kepada teman-teman yang lainnya, sehingga mereka juga bisa mendapatkan manfaat dari apa yang sudah teman-teman dapatkan saat ini. Saya Idris Putra, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyimak video ini. Jumpa lagi di lain kesempatan di pembahasan NLP yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.